Bisa, Pak. Saya persilakan Pak Barun, seluruh coach. Baik, makasih banyak Pak Kurniawan Eskom selaku host, Pak Kabid, Pak Muhammad Fadli SH, MSI selaku penguji yang sama kita hormati, Ibu Haja Daeng Macinong SPD selaku kepala sekolah hadir dalam posisi sebagai mentor yang saya hormati. Sebentar, Pak. Apa yang punya itu, Baik, Pak Ida, waktu kita sangat terbatas. Untuk itu paparan ini dimulai dari kalau ada catatan penguji di seminar awal, disampaikan catatan itu seperti apa tindak lanjutnya. Setelah itu langsung masuk pada kegiatan, realisasi kegiatan. Baik, Pak. Untuk itu saya silakan. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin untuk share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil dari pelaksanaan aktualisasi saya. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, Bapak Muhammad Fadli SH MSI, yang juga merupakan penguji saya dalam pelaksanaan aktualisasi. Yang saya hormati Ibu Mentor sekaligus pimpinan di unit kerja saya, Ibu Hajah Daeng Macinong SPD. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun MSI selaku coach saya, serta Bapak Fadli Kurniawan selaku host dalam seminar ini. Mohon diizinkan kembali saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ida Bagus Gede Putrayasa dengan unit kerja di SMP Negeri 10 Sigi. Adapun judul dari pelaksanaan aktualisasi saya adalah peningkatan minat belajar matematika melalui interaktif worksheet pada siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Sigi. Yang pertama akan saya awali dengan beberapa catatan yang telah Bapak penguji sampaikan pada saat perancangan penyampaian seminar rancangan. Yang pertama adalah penjelasan penguatan tentang minat belajar. Ini sudah saya tuliskan di dalam perbaikan saya di halaman 3 Pak, pada bagian kinerja singkat, gambaran singkat kinerja organisasi. Selanjutnya yang kedua adalah perbaikan terhadap batasan operasional atau deskriptif tentang interaktif worksheet. Ini juga sudah saya lampirkan di dalam gambaran singkat kinerja organisasi dan di dalam isu penjelasannya pada halaman 20 pada laporan saya. Selanjutnya penambahan penjelasan faktor sosial yang mempengaruhi minat belajar yang merupakan dari pengamatan lokalik saja juga sudah saya perbaiki di dalam gambaran singkat kinerja organisasi. Hanya 3 ini catatan yang Bapak sampaikan dan semuanya sudah saya perbaiki. Saya lanjutkan Pak pada isu dan gagasan. Saya sampaikan kembali. Isu saya adalah rendahnya minat siswa dalam belajar matematika yang diakibatkan karena kurangnya inovasi yang dilakukan oleh guru di dalam pembelajaran. Sehingga saya mengambil suatu ide yaitu penggunaan interaktif worksheet, yaitu sebuah lembar kerja interaktif yang bisa diakses secara online oleh siswa baik menggunakan gadget atau perangkat. Baik, untuk kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 6 kegiatan Pak. Yang pertama adalah kegiatan persiapan, kemudian pembuatan interaktif worksheet, pembuatan perangkat pembelajaran, sosialisasi interaktif worksheet, implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Saya akan mulai dari yang pertama. Untuk kegiatan yang pertama yaitu tahapan kegiatan persiapan saya laksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Juni tahun 2021. Tahapannya adalah yang pertama itu menyiapkan bahan konsultasi. Dari sini saya mendapatkan bahan konsultasi yang akan saya gunakan ketika saya menghadap Ibu Mentor. Lanjutnya yang kedua adalah konsultasi dengan Ibu Mentor atau Kepala Sekolah. Nah, di sini saya mendapatkan dukungan dan bimbingan dari beliau, Pak. Di sini diwujudkan secara resmi dalam bentuk surat bukti dukungan atau surat persetujuan terhadap pelaksanaan aktualisasi saya. Tentunya semua ini saya lakukan dengan menerapkan nilai-nilai aneka. Bagian yang ketiga adalah diskusi bersama rekan guru. Kebetulan yang hadir pada saat diskusi itu ada
7 orang, Pak, rekan teman-teman saya, sehingga saya membuatkan sebuah catatan hasil diskusi. Ini kemudian saya tuangkan ke dalam catatan tersebut, apa yang sudah saya peroleh dari diskusi tersebut. Baik, selanjutnya untuk kegiatan berikutnya adalah kegiatan yang kedua. Nah, kegiatan kedua ini, Bapak, adalah pembuatan interaktif worksheet. Nah, di sini ada 4 tahapan. Tahapan pertama saya lakukan memilih platform interaktif worksheet. Nah, platform yang saya dapatkan di sini, Pak, sebagaimana yang saya tampilkan di sebelah kiri, ini ada 3 platform. Yang pertama adalah wizard.me, yang kedua adalah education.com, dan yang ketiga adalah likeworksheet.com. Sehingga setelah saya pelajari secara mendalam, untuk yang digunakan dan mudah aksesnya terhadap siswa itu adalah likeworksheet.com, yang bagian yang ketiga yang saya centang berwarna hijau. Selanjutnya, tahapan kedua adalah merancang interaktif worksheet. Setelah saya melakukan mempelajari secara mendalam tentang pembuatan interaktif worksheet platformnya di tahap sebelumnya, kemudian saya rancang sebuah model interaktif worksheet nanti yang akan saya gunakan. Ini ada 2 materi, Pak. Jadi yang pertama adalah materi relasi dan fungsi, dan yang kedua adalah materi relasi, yang kedua adalah materi fungsi. Selanjutnya yang ketiga, saya membuat interaktif worksheet-nya. Karena ini pembuatannya dalam bentuk online, jadi saya lampirkan, Pak, dalam bentuk bukti video YouTube. Video YouTube pembuatan saya, dan selanjutnya ini ada 2 link dari interaktif worksheet yang sudah saya buat dan selanjutnya akan digunakan dalam pembelajaran. Yang terakhir adalah tahap uji coba interaktif worksheet oleh guru matematika di sekolah lain. Nah, di sini saya mengambil sebagaimana perencanaan awal saya pada saat seminar rancangan, Pak. Perencanaan saya sebenarnya ada 3 guru. Yang pertama adalah guru matematika di Kabupaten Sigi sekaligus bertindak sebagai ketua MGMP Matematika. Yang kedua adalah 1 guru SMP di Kota Palu yang juga sudah terbiasa menggunakan. Yang 1 adalah guru SMA untuk sekaligus menguji terhadap perintah-perintah saya dalam membuat soal tentang interaktif worksheet ini. Namun mohon maaf untuk ketua MGMP-nya karena pada saat tanggal pelaksanaan ini beliau lagi memberikan materi di Kulawi, jadi dan sangat sibuk, jadi beliau belum sempat untuk menguji, tetapi saya laksanakan setelah pelaksanaan ini, Pak, setelah tanggal ini, tapi tetap juga beliau sudah melihat. Jadi yang saya lampirkan di sini adalah catatan baik secara fisik itu oleh guru matematika di SMP Negeri Model Terpadu Madani, dan bukti screenshot WA yang saya konsultasikan online dengan guru SMA. Saya lanjutkan kepada kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang ketiga adalah pembuatan perangkat pembelajaran. Di sini ada 5 tahap, Pak, yang saya lakukan. Yang pertama adalah membuat RPP, kemudian membuat bahan ajar, membuat soal evaluasi, membuat kunci jawaban, dan yang terakhir adalah membuat angket minat belajar. Nah, dari sini saya mendapatkan dalam pembuatan RPP, saya mendapatkan 2 RPP sebagaimana perencanaan saya. Yang pertama adalah materi relasi dan yang kedua adalah materi fungsi, dan RPP ini sudah disahkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Berikutnya membuat bahan ajar, saya mendapatkan bahan ajar relasi dan fungsi yang saya buat sendiri. Terus membuat soal evaluasi juga outputnya adalah soal evaluasi yang siap untuk saya gunakan pada saat nanti pembelajaran. Selanjutnya membuat kunci jawaban terhadap soal evaluasi tersebut. Yang terakhir adalah membuat angket untuk mengukur apakah terjadi peningkatan dalam setelah saya menggunakan interaktif worksheet atau tidak. Seperti itu, Pak. Nah, kesemua kegiatan ini saya aktualisasikan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, etika publik, dan anti korupsi. Baik, saya lanjutkan kepada tahap yang keempat. Nah, pada tahap keempat ini adalah sosialisasi interaktif worksheet, Pak. Nah, pada saat melaksanakan sosialisasi ini ada 4 tahapan yang saya lakukan. Yang pertama adalah menyiapkan bahan, saya lakukan di hari Minggu pada tanggal 20 ini. Bahan yang saya gunakan adalah dalam bentuk PowerPoint. Jadi saya buat PowerPoint, lalu saya menyiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk sosialisasi dalam bentuk perangkat kerasnya, infocus, layar infokusnya, serta laptop yang saya gunakan.
Berikutnya, di tahap ketiganya adalah menyiapkan siswa. Menyiapkan siswa yang saya lakukan ini adalah penyiapan siswa mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, serta memakai masker. Nah, setelah itu barulah saya melakukan kegiatan sosialisasi. Nah, kegiatan sosialisasi ini Bapak juga saya buat dalam bentuk YouTube, dalam bentuk video yang sudah saya lampirkan juga di sini linknya. Yang selanjutnya adalah kegiatan saya yang kelima. Yang kelima adalah implementasi interaktif worksheet. Nah, untuk implementasi interaktif worksheet, kegiatan pembelajaran ini saya laksanakan selama 4 hari, dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 26 di tahapan pertama. Di sini saya mendapatkan pelaksanaan pembelajaran yang sudah terlaksana dengan baik, dan bukti dari pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan juga saya unggah dalam bentuk video YouTube, linknya juga sudah saya lampirkan Pak. Yang berikutnya adalah tahap keduanya melakukan penilaian menggunakan interaktif worksheet. Jadi pada saat penilaian ini siswanya saya buatkan daftar hadir untuk pelaksanaan penilaiannya Pak. Terus yang ketiga adalah merekap nilai siswa yang diperoleh dari interaktif worksheet. Jadi tampilan ini adalah tampilan nilai siswa di interaktif worksheet-nya. Jadi tampilan yang di interaktif worksheet ini kemudian saya rekap kembali ke dalam tabel seperti yang di samping kiri ini Pak. Seperti itu. Lebih jelasnya ada di lampiran saya di halaman 142. Berikutnya, tahap yang terakhir dari pelaksanaan aktualisasi saya adalah kegiatan yang keenam. Kegiatan yang keenam ini adalah evaluasi yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama adalah membagikan angket minat belajar, yang kedua melakukan penilaian menggunakan interaktif worksheet, dan yang ketiga adalah melaksanakan refleksi secara umum. Untuk membagikan angket, saya mendapatkan hasil dari angket siswa, seperti contoh yang saya tampilkan, atau lebih jelasnya terdapat di lampiran 6 dalam laporan saya pada halaman 162. Lalu tahap yang kedua adalah melakukan penilaian menggunakan interaktif worksheet, dan outputnya ini adalah mengolah hasil angket. Nah, pengolahan hasil angket ini saya lakukan dengan MS Excel, sehingga saya mendapatkan ternyata terjadi perubahan atau terjadi peningkatan terhadap minat siswa sebelum siswa tersebut saya aplikasikan menggunakan interaktif worksheet dengan setelahnya. Yang terakhir adalah refleksi. Nah, pada saat refleksi ini saya melakukan umpan balik pembelajaran. Di sini saya mendapatkan beberapa catatan yang pada dasarnya bahwa siswa tertarik dengan penggunaan interaktif worksheet ini dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kesemua tindakan ini saya lakukan dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN. Baik, untuk yang terakhir Bapak, saya sampaikan Kira cukup Pak. Iya. Baik, makasih banyak Baik, Pak. Pak. Ida Terima bagus. kasih Pak. Ya. Pas 10 menit. Mohon Ibu maaf, Haja Deng Macinong SPD selaku Kepala Sekolah yang saya hormati, sudah kita simak bersama paparan hasil aktualisasi dan habituasinya Pak Ida Bagus. Untuk itu kami sangat membutuhkan kesaksian atau testimoni dari Ibu Kepala Sekolah apa sesungguhnya terjadi selama kegiatan aktualisasi. Untuk itu kepada Ibu dengan hormat disilakan. Ya, baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mentor dan kepala sekolah dari Pak Ida Bagus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Ya, Bapak siapa Pak Haji Bahrun ya yang saya hormati beserta Bapak Muhammad Fadli ya selaku penguji dari Pak Bagus yang saya hormati. Ya, salam sehat semua kita. Ya, mudah-mudahan dijauhkan dari corona. Amin. Nah, Pak, setelah saya melihat implementasi yang dilakukan oleh Pak Bagus selaku guru saya di sekolah,
ya saya akan memberikan testimoni, ya, memberikan tentang testimoni tentang aktualisasi yang dilakukan oleh yang diimplementasikan oleh Pak Bagus, ya, cukup bagus, ya, karena selama ini ya di sekolah kami memang kalau kemarin ya minat untuk belajar siswa sangat kurang setelah diberikan implementasi tentang laporan implementasi tentang menggunakan interaktif workshop, maka siswa yang di kelas 8 ya SMP 10 Sigi yang kemarinnya kurang minatnya untuk belajar matematika, terakhir setelah diimplementasikan tersebut, akhirnya anak-anak pada tertarik, Pak. Ya, akhirnya karena ada daya tarik khusus dari interaktif workshop tersebut, akhirnya siswa kami alhamdulillah membuahkan hasil, ya, membuahkan hasil, Pak. Anak-anak pada banyak pada bersemangat dalam kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Pak Ida Bagus, ya. Jadi kami selaku mentor, Pak, ya, bersyukur sekali dengan adanya Pak Ida Bagus ada di sekolah kami karena memberikan inovasi, orangnya kreatif, Pak. Ya, pokoknya segala-galanya sangat sangat potensi di dalam hal pembelajaran untuk kemajuan pendidikan di sekolah kami. Jadi kami selaku mentor, Pak, menginginkan, ya, mengharapkan, ya, agar supaya ya berikan nilai yang terbaik kepada guru kami tersebut, Pak. Itu yang kami harapkan, Pak Haji dan Pak Fadli, memberikan nilai yang terbaik karena di samping itu beliau anak saya ini Pak Ida Bagus, IT-nya sangat, ya, tidak bisa lagi saya IT-nya sangat sangat bagus sekali di sekolah dan kerjasama dengan guru, ya, kegiatan apapun yang akan dilakukan di sekolah dia tetap, ya, is the best memang Pak Ida Bagus bagi kami di sekolah. Jadi saya rasa itu saja penyampaian saya, Pak. Saya akhiri sampai di sini dulu, Pak. Mohon maaf apabila ada yang kurang pantas kata yang keluar dari mulut saya. Jadi begitu saja Pak Haji, Pak Haji Bahrun dan Pak Fadli. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Waalaikumsalam. Baik, makasih banyak Ibu Kepala Sekolah. Sudah testimoni sekaligus dengan harapan-harapan ke depan. Iya, insya Allah, amin, Pak. Ternyata bukan cuma nama Ida bagus, idenya juga bagus. Ya, bagus-bagus, pas-pas cocok dengan namanya Pak Haji. Baik, selanjutnya kepada bagus semua, ya. Selanjutnya kepada Pak Kabid selaku penguji dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Coach Pak Bahrun, mentornya Ibu Haja Daimacino, dan host kita Pak Aldi serta peserta laksar Pak Ida Bagus. Dari testimoni Ibu Daimacino ini testimoni yang memang keluar sangat jujur bahwa memang Pak Ida Bagus saya melihatnya ini testimoni yang sangat jujur dari Ibu bahwa betul-betul membawa perubahan di sekolah Pak Ida Bagus ini. Karena tadi juga IT-nya disebut. Memang saat-saat sekarang ini IT yang juga dibutuhkan di sekolah. Saya langsung saja bahwa kenaikan persentase terhadap minat ini sesuai judulnya, alhamdulillah dari 49 ke 76, dia masuk ke level sangat cukup dan antara cukup dan sangat melompat ke sangat tinggi. Saya dilaksanakan Pak Ida Bagus selama 4 hari. 4 hari ya, Pak? Pak Ida? Iya, Pak. 4 kelas ya? 4 hari. 4 hari, Pak. Ya. Ya, 4 hari ya. Iya. Ya, Pak Ida Bagus.
Kalau dengan evaluasinya, mohon maaf, kalau dengan evaluasinya ada tambahan 2 hari, berarti jadi 6 hari totalnya, Pak. Oh, totalnya iya. Iya. Nah, itu saya yang pertama bahwa tadi dikatakan bahwa model interaktif positif ini sebelumnya ada di sekolah lain, cuma berapa sekolah? Ada di Palu? Di Palu, saya kemarin itu hanya beberapa, setahu saya hanya di SMA 1 kemarin sempat menggunakan, Pak. Tetapi kalau di Sigi belum ada yang menggunakan, Pak. Nah, artinya bahwa membawa sesuatu yang masih kurang juga di mentapel ke sana itu sangat sudah kreatif itu. Pak Ida, saya ingin tadi sebelumnya soal minat. Bagaimana ini kalau dari hasil saya lihat worksheet-nya, cara buat Bapak sangat paham. Ada juga IT-nya juga dan menentukan evaluasi. Saya mungkin karena soal minat, tadi Ibu juga bilang bahwa di sana ini pendekatan, bukan ini kan pendekatannya pendekatan nilai, pendekatan secara sosial terhadap siswa-siswa untuk meningkatkan minat awal itu ada tidak? Terima kasih. Baik. Silakan. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin untuk menjawab. Sebagaimana yang saya lakukan untuk tahap awalnya di sekolah itu saya lakukan analisis yang seperti Bapak sampaikan. Sempat saya ngobrol dengan Ibu mentor terkait dengan faktor sosial. Kalau dari faktor sosial, terus terang saya hanya melakukan pendekatan dari faktor yang saya sampaikan terhadap indikatornya, Pak, ketertarikannya, rasa senangnya, keterlibatannya dengan perhatian siswa, begitu. Jadi itu yang saya fokuskan untuk di dalam kegiatan yang saya lakukan ini. Jadi secara langsung sih saya bisa melihat sebenarnya, kalau tidak bisa saya deskripsikan, Pak, siswa itu sudah mulai, karena awalnya mereka menggunakan di gadgetnya itu datang ke sekolah cuma bermain game, biasa saya lihat begitu, Pak. Tapi setelah saya mulai mengajak untuk menggunakan ini, jadi pelan-pelan saya bilang, ayo coba ikut ini. Jadi pada siswa kelas 8, ternyata setelah saya lakukan refleksi itu, mereka ini, Pak, mereka sudah tertarik gitu. Jadi aksesnya juga mudah begitu, Pak. Ya, tersedia, ya. Mengalihkan fungsi gadget untuk pendidikan itu juga suatu. Karena di masa pandemi, Pak, ya, di masa pandemi tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara monoton, jadi harus ada beberapa ide-ide untuk siswa seperti itu, Pak. Dan pada saat jaringan juga sudah, ya. Ya, maaf, ini SMP alamatnya di mana ya, Bu ya? SMP di Desa Bulu Bete, Bapak. Di Dolo Selatan, Pak. Soalnya saya bangga itu, Pak. Ya, soalnya saya orang Sigi saya. Oh iya. Kemarin saya, ya nenek saya di Biro Maru, nenek saya. Dia memang Bulu Bete. Iya, Pak. Luas ya. Selanjutnya ada yang bisa diperlihatkan untuk interaktif positifnya seperti apa? Boleh, Pak. Boleh, mohon. Iya, baik. Mohon izin, Pak, saya perlihatkan. Iya. Nah, ini. Jadi ini saya akses dulu, Pak. Ya. Apakah terlihat, Pak, apa yang saya akses? Terlihat. Iya. Baik. Ya. Jadi ini adalah tampilannya, Pak. Jadi siswa kalau di yang pertama ini, nah ini mereka bisa kayak nulis, Pak. Jadi di sini saya beri perintah untuk menghubungkan, misalkan mereka narik garis ke mana gitu. Jadi menggunakan HP-nya ini, Pak. Misalkan satu HP ditarik dipakai HP. Iya, jadi menggunakan layar ya langsung begini saja, Pak. Seperti ini gitu. Jadi misalkan mereka mau buat lagi. Nah, kemudian ada perintah yang lain, Pak. Mereka juga bisa input langsung nilainya. Misalkan mereka mau berapa nilainya, 56 misalkan seperti itu, Pak. Nah, di sini juga mereka bisa input langsung nilainya. Terus yang ini instruksinya lain juga, Pak. Instruksi memindahkan. Jadi mereka bisa geser-geser ini, Pak. Jadi misalkan saya angkat satu, geserkan ke tempat yang ini gitu. Jadi semuanya dilakukan secara online menggunakan perangkat mereka, Pak. Ini juga bisa seperti ini, Pak. Jadi misalkan ini lagi nanti mereka buat geser. Jadi digeser dan ini diketik seperti biasa. Ada juga tinggal sentuh seperti ini, Pak, seperti
kita memilih jawaban dalam bentuk soal pilihan ganda seperti itu, Pak. Iya. Ini yang kedua, Pak. Ada juga yang pertamanya juga ada dalam bentuk yang lain. Mohon izin, Pak, saya Silakan. Iya. Jadi ini yang pertama, Pak. Nah, di sini mereka bisa mengetikkan, ini yang mereka bisa memilih, Pak. Jadi ini diklik berarti jawaban. Jadi seperti itu, Pak. Jadi paperless, jadi tidak menggunakan kertas lagi untuk tahap ujiannya, untuk tahap pelaksanaan penilaiannya, begitu, Pak. Nanti hasil ini akan masuk ke dalam akun saya, Pak, sebagai guru. Jadi nanti saya akan melihat, jadi saya akan melihat data-data siswa masuk ke dalam akun saya, kemudian di sana sudah ada nilainya, dan selanjutnya nilai itu tinggal saya import ke dalam penilaian saya, seperti itu, Pak. Ya, berarti tinggal akunnya dijaga, jangan sampai di-hack ya, Pak. Iya, Pak, karena mengharuskan artinya keamanan, karena ujian ini keamanan akun menjadi hal penting ketiga. Betul, karena Pak. Pak Ida sudah bicara ke sana, maka akan persiapkan keamanan akun. Iya, betul, Pak. Dari sekarang bahwa ada beberapa, tadinya 76. Berarti ada yang belum, minatnya belum. Ini Pak Ida punya trik lagi untuk teman-teman ini? Iya. Baik, Pak, mohon izin saya jawab, Pak. Karena kemarin setelah berdiskusi dengan Bapak Pembimbing, Pak Haji Bahrun, dengan Ibu Kepala Sekolah juga, untuk minat itu kan matematika seperti yang disampaikan itu agak susah, Pak, siswa untuk pertanyaan saya dalam angket yang saya buat, Pak, dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 20 itu semuanya berkaitan dengan pembelajaran secara umum, Pak. Pembelajaran matematika. Jadi entah mereka sebelum menggunakan, setelah menggunakan, atau pembelajaran matematika yang lain. Nah, fokus dari sini di pertanyaan ke-21 sampai mohon maaf, Pak. Dari pertanyaan 16 sampai 21, Pak. Di angket saya itu ada 21 pertanyaan. Jadi pertanyaan 1 sampai pertanyaan 15 adalah pertanyaan mendasar secara umum. Di pernyataan nomor 16 sampai 21 itu adalah pernyataan khusus tentang interaktif worksheet-nya. Kalau saya pisahkan secara terpisah, Pak, terhadap interaktif worksheet saja, tidak ada siswa yang tidak yang memberi nilai yang mencentang 1 atau 2, Pak, begitu. Ya. Kalau saya fokuskan pada itu. Jadi menurut saya sih, Pak, penyebab dasarnya sih mungkin karena ada di situ pertanyaan saya selalu belajar sebelum mengikuti pembelajaran matematika gitu. Mungkin dasar-dasar awal yang sudah mereka biasa itu yang mungkin ini, Pak. Karena tidak ada intervensi saya terhadap anketnya siswa, Pak. Iya. Baik, Pak. Ini mungkin dari ada Pak Coach bakat juga ini, Pak Coach mungkin ya. Yang mungkin kita harapan kita. Saya dan kedua tadi juga Ibu sampaikan, kita kan salah satu nilai yang ingin dicapai bahwa perilaku, hubungan antara kerjasama, nilai-nilai. Nah, tadi juga Ibu Kepala Mentor sampaikan bahwa Pak Ida bagus dalam bekerjasama dengan guru lain. Itu sudah diceritakan bahwa saya tergambar sini bahwa Pak Ida sudah mulai sangat paham dan menjalankan nilai-nilai dari Latsar ini. Itu menjadi sangat poin penting daripada pelaksanaan Latsar ini, bahwa 3 nilai itu. Pak Coach, mungkin itu dari saya, bahwa saya apresiasi terhadap Pak Ida bagus. Ini mungkin yang pertama di Sigi. Nanti mungkin apakah jika diperkenalkan lewat kepala sekolah kepada sekolah lain, ya mungkin bisa di sekolah lain di Sigi menggunakan ini juga kalau memang di sana bisa. Terima kasih. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Pak Mohon Kabid, izin Pak untuk Muhammad Fadli, stop SIMC. screen, Pak, ya. Ya. Jadi ada saran terakhir tadi itu Ibu Kepala Sekolah, kalau bisa direplikasi ini. Oh iya. Lain juga bisa. Iya. Nanti disampaikan dengan dengan guru-guru lain, dengan kepala sekolah lain, dengan kepala bidang. Ya, makasih, Pak. Ya. Jadi kalau Pak Ida bagus ini, saya tidak banyak komentar dari beberapa orang yang saya bimbing, termasuk yang sangat responsif beliau ini. Pak Ida bagus. Jadi alhamdulillah, iya, tambahan lagi dari saya.
Baik, akhirnya saya ingin menyampaikan terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah datang berbagi bersama kami di tengah kesibukan. Iya. Sekali lagi makasih banyak Pak Kabid sudah memberi masukan-masukan. Kemudian Pak Ida Bagus. Makasih Pak Haji. Semangat Pak Ida. Pak. Ya, Ya, terima Iya, kasih. Baik. kasih sama-sama. Ya. Kita akhiri pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak ya atas Pak dukungannya Kurniawan. Pak. Ya. Iya, siap Pak Barun. Terima kasih Pak Barun, sekaligus coach yang telah membimbing Pak Ida Bagus. Saya lihat tadi ini dia punya aktualisasinya keren sekali, keren. Iya. Iya, terima kasih juga Pak penguji, Pak Fadli yang telah memberikan masukannya kepada Pak Ida Bagus, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Mentor, Ibu Haja Dayang Iya, Pak Macinong. Bos. Saya terima kasih. Ya, saya ucapkan juga terima kasih Pak Ida Bagus. Nanti ditingkatkan lagi itu Pak Ida Bagus. Kalau ada Baik, ide-ide Bapak. Iya, tentang terima kasih Pak. teknologi Sesama- IT iya, yang sesama bagus, ini misalnya selagi- untuk Sigi itu, Sigi juga. Iya. Ya. Iya, Siap, bisa maju. siap Pak. Iya. Ya, untuk sesi kali ini telah selesai. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wabarakatuh. Ibu Mentor bisa meninggalkan grup, saya persilakan. Ya.